Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Yustafadu min ayatil Qur'ani anna Adama khuliqa lil 'aishi 'ala hadhil ar. Lakin Allah syaa ay yaskunahu qabla dhalika al jannata wa hiya rawdatun khadra'a mawfuratun ni'mati fi hadzal 'alam. Dapat kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah penciptaan Adam. Kita pahami bahwa Adam itu Allah ciptakan untuk hidup di muka bumi ini. Itu tujuan Allah. Dan jelas Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan Allah menciptakan Adam agar Adam menjadi khalifah di muka bumi ini. Prosesnya bermacam-macam. Prosesnya telah terjadi sebagai suatu kisah atau hikayah yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi Allah berkehendak bahwa Adam sebelum turun ke muka bumi ini sebagai khalifah, Adam menempati surga atau Al-Jannah atau taman luas terlebih dahulu. Dan Al-Jannah itu adalah raudhah, taman khadra yang penuh dengan penghijauan, keindahan. Mawfuratun ni'mah, di sana berbagai nikmat telah terpenuhi. Fi hadzal alam, di alam ini. La'alla marhalata mukuthi Adam fil jannati kanat marhalatan tahdhiriyatan li'adami marasati Adam lil hayati 'ala al-ardi wa su'ubati tahammul al-masyakil ad-dunyawiyyati biduni muqaddimatin. Jadi jelas bahwa sebelum Adam menjadi khalifah atau mempraktekkan khilafahnya di muka bumi tersebut, maka peringkat pertama atau langkah awal Adam tinggal di dalam surga. Ini sebagai langkah marhalat tahdhiriyah, yaitu untuk melihat kesiapan Adam sebelum ke muka bumi yang seluas ini. Li'adami marasati Adam lil hayati 'alal ar, karena Adam belum mempraktikkan kehidupan di dalam muka bumi ini dan sulitnya menanggung berbagai macam problema duniawi tanpa ada muqaddimah dan prolog sebelumnya. Wa min ajli ta'hili Adam li tahammuli mas'uliyatil mustaqbal li tafhimihi ahammiyata hamli hadzal mas'uliyati wa takalifil ilahiyati fi tahqiqi sa'adatihi wa li'ata'ihi suratan 'anil syaqa'i alladhi yastadbi'u al-ihmal hadzal takalif wa litanbihi bil mahdhurat allati sayuwajiha 'ala dhahril ardi. Jadi singkatnya bahwa Adam ditempatkan di surga terlebih dahulu ini untuk persiapan mental Adam menghadapi kondisi dunia dan di muka bumi ini sebagai khalifah. Ya, agar Adam menjadi matang ketika menerima tugas dan tanggung jawab di masa-masa mendatang. Dan agar Adam menjadi paham ya pentingnya tugas-tugas yang beliau laksanakan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencapai dan merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga tujuan Adam di surga adalah untuk memberikan gambaran tentang kesengsaraan, kesulitan yang akan akibatkan daripada daripada meremehkan atau merendahkan tugas-tugas dan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa setiap taklif yang diremehkan atau dilanggar itu ada efek keburukan, efek sanksi dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan di situ memberikan peringatan kepada Adam agar berhati-hati tentang apa yang akan dia hadapi di muka bumi nanti setelah menjadi khalifah secara luas. Yang bagi ayyan dhaja Adam alaihissalam fi hadzal jawi ila haddin muayyanin. Adam harus menata dirinya menjadi orang yang matang dalam surga tersebut pada tingkat tertentu, pada batas-batas tertentu. Wa ayyarifa asdiqa'ahu wa adahu. Adam harus mengenal siapa lawan, siapa kawan. Bagaimana bersikap kepada kawan dan bagaimana bersikap kepada lawan. Adam harus memahami hal itu sebagai seorang khalifah fil ar. Wa yata'allamu kaifa ya'ishu 'ala dhahril ar. Dan Adam harus belajar bagaimana hidup di muka bumi ini
ya, dengan baik dan sempurna. Na'am, kanat hadhihi majmu'atan min ta'alim ad-daruriyat allati tu'ahilu lil hayati 'ala dhahril ard. Inilah pelajaran-pelajaran ibrah-ibrah kepada Adam yang sangat penting, yang membuat dia menjadi berpengalaman, menjadi layak untuk tinggal di muka bumi ini. Wa huna ra'yu Adam wa huna ra'a Adam nafsahu amama amrin ilahiyan yaqdi bi'adam bil iqtirabi minasyajarah. Di sini Adam melihat bahwa dirinya itu tidak boleh melanggar perintah Allah. Dia harus mentaati perintah Allah, menjauhkan larangannya. Adam tidak boleh mendekati pohon tersebut. Lakinna syaitana aba illa ayyun fidha biqasamihi fi ighwa'i Adam wa dzurriyyatihi. Tapi syaitan menolak hal itu. Syaitan berjanji untuk senantiasa menggoda Adam, membujuk Adam, menyesatkannya, bahkan dengan seluruh anak turunan Adam akan disesatkan oleh syaitan. Itu janji syaitan, janji iblis. Taqul ayatu ba'da dzalik. Allah berfirman setelah itu, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian syaitan iblis menggelincirkan, berhasil menggoda Adam dan Hawa, ya, sehingga Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, tidak mentaati Allah, dan akibatnya Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari al-jannah tersebut dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Naam, ukhrija minal jannati haitsur raha wal hudu wa adamil alam wa ta'ab wal ana ala athari waswasil syaitan. Ya, akhirnya Adam dikeluarkan dari surga karena tidak mentaati perintah Allah. Dia mendekati pohon tersebut, digoda oleh syaitan, sehingga beliau, Adam dan Hawa, keluar dari surga, tempat ketenangan, tempat kedamaian, tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada kelelahan, tidak ada kepayahan. Itu akibat daripada waswasah syaitan, godaan dan bujukan syaitan. Wa sadara lahuma al-amru illahi bil hubut. Allah merintahkan untuk turun kepada Adam. Dari tempat yang mulia, dari tempat yang tinggi itu surga ke tempat yang rendah. Ya. Wa qulna, kami berfirman kata Allah, ihbitu ba'dukum li ba'din a'du. Turunlah kalian ke muka bumi, dan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bumi sebagai tempat tinggal kalian sampai batas waktu tertentu. Wa huna fahima Adam annahu dzalama nafsahu. Adam telah memahami bahwa dia telah menzalimi dirinya sendiri, telah berbuat kesalahan dan keburukan atau dosa, sehingga termasuk menzalimi dirinya sendiri. Fa ukhrija minal jawil hadi al-mali bi ni'amil jannati bisababi istislamihi liwaswasati syaitan. Sehingga Adam dikeluarkan dari tempat yang tenang dan damai, tempat yang penuh dengan kenikmatan Allah, dengan sebab dia kalah dengan bisikan dan godaan syaitan. Wa habata fi jawin mufa'amin bita'abi wal masyaqqati wal ana. Adam pun turun dari surga, keluar dari surga, dan pindah ke tempat yang penuh dengan kelelahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan bencana. Adam kana nabiyan wa ma'suman. Sementara Adam, ya, padahal Adam adalah seorang nabi dan ma'sum. Fa inna Allah yu'akhidul anbiya'a bitarkil awla kama sanara. Dan Adam ketika itu diberikan sanksi oleh Allah, ya, sebagai seorang nabi. Dan Allah akan memberikan sanksi kepada nabi-nabi dengan atau akibat meninggalkan yang utama atau yang Allah. Akan kita bahas nanti insyaallah. Kama ya'khudhu baqil abradi ala dhunubihim wa huwa iqabun syadidun talaqahu Adam jarra'a isyanihi. Sebagaimana Allah akan memberikan sanksi kepada orang-orang lain, pada siapapun, akibat perbuatan dosa dan maksiat. Ini sebagai siksa yang dahsyat dari Allah, ya, yang Adam alami akibat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.